Selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi ya. Jumpa kembali dengan mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Hari ini ada sesuatu yang akan kita diskusikan, yaitu tentang arus listrik ya, lebih khususnya arus AC dan DC. Sebelum kita masuk ke materi intinya, ini adalah hal yang pertama kali kita pernah bahas di awal-awal kuliah, yaitu kita membicarakan tentang kapasitas total pembangkit di Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai dengan Papua. Ini update bulan Juni 2020, sumber dari Kementerian ESDM, bahwa kapasitas pembangkit kita sebesar 71 gigawatt ya. Tentunya sekarang pasti lebih besar lagi ya. Nanti silakan teman-teman cek di website resmi ESDM. Nah, dari konsep besar ini, dari prestasi besar Indonesia, nah kalau kita sebagai pelajar di kampus, kita belajar dari teori dasarnya ya. Nah, karena berhubungan dengan listrik, kita juga sudah belajar bahwa listrik itu seperti air ya. Kalau air itu yang kita pompakan atau kita alirkan itu ya cairannya atau fluida, jika listrik yang dialirkan itu elektronnya. Ya. Jadi arus itu banyaknya muatan elektron yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini yang disebut sebagai aliran listrik. Dan juga ini hal yang erat kaitan dengan kehidupan kita ya. Kita hampir setiap orang punya gadget ya. Dan gadget itu pasti ada kapasitas baterai. Nah, contohnya 7000 mAh. Nah, 7000 mAh ini sebetulnya apa? Ya, ini adalah besaran dari ini ya, jumlah muatan ya, satuannya coulomb ya. Atau ampere dikalikan detik ya. Q sama dengan I kali T. Ini kan. I sama dengan I arus, miliampere kali T. Ini hour ya, jam ya. Seperti itu ya. Jadi baterai kita itu kapasitasnya ya jumlah muatannya sebetulnya ya, seperti itu. Setelah kita tahu total kapasitas pembangkit di Indonesia, kemudian kita tahu bahwa arus listrik yang mengalir itu merupakan elektron, kemudian kita beralih ke konsep bahwa ada hubungan antara listrik dengan medan magnet ya. Di sebelah kanan ini ada sebuah eksperimen ya, ada paku dililitkan kawat tembaga, kemudian kita hubungkan dengan sumber tenaga di sini ya, baterai di sini. Nah, kemudian yang terjadi ada di samping-samping paku ini ada medan magnetnya. Ya kita gambarkan ya seperti ini ya. Ini terdapat medan magnet di sini ya. Itu kemudian ini kita sudah ada medan magnet, ada listrik. Kemudian di tahun 1831 sebetulnya bisa nggak magnet itu menghasilkan listrik, gitu kan? Nah, kalau ini tadi kan listrik bisa menghasilkan magnet ya. Michael Faraday ini beliau eksperimen. Ini ada galvanometer. Kemudian ada kumparan di sini ya. Kemudian beliau eksperimennya magnet didekatkan, kemudian dijauhkan. Nah, ternyata galvanometer ini menyimpang ya, melakukan penyimpangan ya ke arah positif ataupun negatif. Berarti mengindikasikan bahwa induksi magnet ini menginduksi kumparan menghasilkan listrik ya. Seperti itu. Nah, berarti pergerakan magnet yang kita dekatkan ke kumparan di sini itu bisa menghasilkan listrik. Dan teori itu dipakai untuk salah satunya di generator ya. Ya, ini ada main rotor ini di si kumparannya. Ini ada magnetnya ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah,
kemudian kita akan masuk ke alat-alat yang menghasilkan listrik ya, entah itu aki, entah itu generator, entah itu dinamo di sepeda. Nanti akan kita bahas tentang arus, ada dua besar ya, dua golongan, yaitu arus AC dan arus DC ya. Jika arus DC ini arus yang selalu mengalir dalam satu arah ya, tidak ada fluktuasi ya di sini ya. Ini jika kita gambarkan, ini grafik V versus T, ini voltasenya tetap, ini arus juga tetap ya. Jadi fungsi tegangan dan arus ini konstan yang terhadap waktu, tidak berubah. Beda dengan arus AC. Ya, arus AC ini selalu berbalik ini arahnya ya, tapi membentuk pola tertentu ya. Ini fungsi sinus ya. Kalau kita di pelajaran kalkulus atau matematika, ini grafik sinus di sini ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Nah, kita bisa melihat pakai osiloskop ya. Osiloskop kita hubungkan dengan sumber tegangan AC, misal ya, dia akan membentuk kurva seperti ini. Kemudian contoh sumber tegangan AC tentunya ini ya, PLN ini ya. Jadi PLN kalau dari rumah tangga ya, dari kita, tegangan AC dari PLN. PLN ini dari macam-macam ya, bisa PLTU, PLTD, PLTA, dan lain sebagainya sebagai penghasil ini listrik ya, atau pembangkit listriknya. Contoh-contoh peralatan banyak sekali ya, bisa kulkas, pompa air, bor listrik, mesin fotokopi, setrika, dan lain sebagainya. Untuk DC, sumbernya itu bisa dari baterai, aki ya, sering kita aki ya, aki motor, aki mobil ya, baterai kering, solar cell, dan lain sebagainya. Contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan DC seperti ini ya, telepon seluler, lampu senter, tentunya lampu senter yang ini ya, pakai baterai, lampu emergency, kalkulator, mainan anak, dan sebagainya. Kita akan lebih membahas lebih dalam untuk tegangan AC ya, arus dan tegangan AC. Grafik yang tadi sinusoidal ya kita sebutnya, grafik. Nah, ini grafiknya fungsi sinus ya. Jadi ya, ini V, ini titik puncak, kita sebut VM, V maksimum ya. Ini mencapai maksimum, kemudian ke bawah sampai ke atas lagi. Rumusnya I itu sama dengan I maksimum sin omega T. Dan lanjut. Nah, ada arus dan tegangan efektif. Ini kan tadi ada V maksimal. Ini juga ada tegangan efektif ya. Kalau kita pakai osiloskop ya, kita akan dapat ini ya, profil seperti ini ya, gelombang. Tapi jika kita menggunakan voltmeter, maka hanya satu nilai yang menunjuk ya. Misal 220 ya. Nah, itu tegangan efektifnya. Nah, jadi jika tegangan dan arus diukur dengan alat ukur seperti voltmeter, ampermeter AC, atau yang lain, maka yang menunjukkan besar di situ adalah besar nilai efektifnya. Ya. Ini adalah rumus hubungan antara V maksimal, V puncak di sini nih ya, dengan V efektif, V yang terukur di alat ukur ini. Ada juga harga rata-rata. Nah, ini seperti ini bisa dipelajari. Kemudian ini rangkaian-rangkaian ya. Ini contohnya rangkaian arus bolak-balik yang menggunakan resistor. Ini grafiknya. Jadi sebuah resistor dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan. Fungsi resistor di sini untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Ini resistor.
Ini rumus V, I, hubungan V dengan I dengan R. Ini yang bagian orange ini adalah ini ya, arusnya. Dan yang biru ini adalah tegangannya. Oke, kita lanjut. Ada juga rangkaian induktor ya. Ini nanti ada perbedaan gambar ya di sini ya. Ini simbolnya seperti ini untuk hambatan resistor, ini untuk induktor ya. Nah, yang unik di sini bahwa grafik ini terlihat tegangan induktor, ini ya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada arus ya. Jadi di saat ini ya, biru ini arus ya, arus, yang merah ini tegangan. Jadi di saat arusnya itu masih 0, ini tegangannya justru sudah maksimal ya, sudah maksimal. Nah, ini dikatakan bahwa tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Jadi tegangannya lebih cepat ya untuk mencapai maksimumnya daripada I-nya. Kemudian ini rumus-rumusnya. Kemudian ada kapasitor ya. Kapasitor seperti ini gambar rangkaiannya ya. V-nya sama V maksimal sin omega T. Oke, grafiknya di sini sedikit berbeda ya dengan yang tadi. Kalau di sini arus mencapai nilai maksimum seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimum. Tuh. Kalau di sini arusnya lebih cepat ya. Lihat dari gambar di sini ya. Arus ini untuk yang bagian biru ini. Oke. Jadi arusnya ini lebih cepat. Kalau untuk yang induktor ini V-nya yang lebih cepat mencapai nilai maksimum. Kebalikannya. Nah, ini sebelum kita masuk ke rangkaian yang lain, ini ada skema listrik kita di rumah ya. Ini dari PLN, dari penyedia listrik. Ini meteran listrik di rumah kita ya. Kemudian masuk ke beban. Ini rumah pelanggan atau rumah kita ya. Di sini ada MCB di sini ya. Jadi PLN masuk ke meteran listrik. Kemudian jadi meteran listrik masuk ke rumah kita. Di sini ada MCB ya. Baru masuk ke rumah kita untuk digunakan. Jadi setiap pemasangan instalasi jaringan listrik di rumah harus menggunakan jasa kontraktor instalator ya. Jadi ini ada maksudnya, memang tidak sembarangan untuk memasang listrik ya, karena jika asal-asal bisa berbahaya ya, bisa konslet, bisa dan lain sebagainya ya. Agar ini ya, untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh arus listrik, misalnya tersengat arus atau hubungan pendek ya. Jadi memang jika misal Anda ingin perbaikan listrik ya, mungkin undang saja orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya, kontraktor, instalator atau tukang listrik ya, yang mempunyai pendidikan yang bagus gitu ya, dan pengalaman tentunya. Kemudian ini di listrik kita ini sering kita lakukan ya, cek ya apakah di sini ada arus listrik atau tidak ya. Kabel positif yaitu jika disentuhkan dengan test pen maka test pen akan menyala. Jadi kenapa ini menyala? Karena beda potensial antara kabel positif yang di dalam sini ya dan tanah melalui badan kita. Jadi listriknya ngalir ya sini ya ke badan kita ya sampai ke tanah. Kenapa nggak kesetrum ya? Kita tidak merasakan sengatan listrik karena kuat arus yang mengalir sangat kecil. Karena di sini ada resistor ya sebesar lebih dari 500 kilo ohm. Jadi arusnya kecil. Jadi kita nggak kerasa tersetrum ya, meskipun ini kita dialiri arus listrik ya. Itu ya. Kita lanjut ke materi yang tadi ya. Nah, tadi ada R, ada L, ada C. Kita bisa gabung semua dalam sebuah rangkaian seri seperti ini.
Kita juga bisa dapatkan hambatan total ya. Kita total semuanya ini bisa. Caranya seperti apa? Sebelum ke situ kita lihat grafik tegangan dan arus ya. Jadi semua hambatan R, XL dan XC mengalir arus yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0 di sini arusnya ya. Arusnya sama. Tegangan resistor FR berada pada fase yang sama ya. Tidak ada yang saling mendahului. Kemudian VL pada reaktansi induktif mendahului arus sejauh 90 derajat. Jadi VL-nya ke sini 90 derajat ya. VL. Kemudian VC pada reaktansi kapasitif tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Sehingga ini ada minus VC di sini ya. Ini V maksimumnya di sini. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi ada jika V tegangan total atau jepit akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Kemudian impedansi rangkaian seri atau hambatan total semuanya akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini ada sudah sumber tegangan di sini. Yang di sini ada hambatan ya, R, L ataupun C. Ditanya V maksimalnya berapa? V maksimal kita hitung dulu Z ya, hambatan total. Rumusnya ini tinggal kita masukkan semuanya. Z dapat 100 ohm. V maksimal itu I max dikalikan dengan Z ya. I maksimalnya 4 kalikan Z-nya 100 sama dengan 40 volt. Ya. Ini adalah teori untuk perhitungan di arus AC ya, arus AC. Jadi silakan bisa dipelajari lagi. Ini penting untuk kita ya sebagai seorang engineer ya. Silakan dikembangkan, dibaca-baca bukunya ya. Dan nanti bisa kita diskusikan ya ketika kuliah. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih, selamat siang.